Berikut akan saya informasikan terkait mengenai kabar update terkini pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Nah, dipastikan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 plus juga bantuan sembako atau program bantuan kartu sembako atau BPNT juga cair di triwulan pertama tahun 2023. Nah, ada kabar apa ya? Mulai besok tanggal 2 Januari hingga di akhir bulan Januari tahun 2023 ini, apakah akan ada bantuan sosial yang dicairkan? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan update kabar terkini mengenai pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga pencairan bantuan sosial yang lainnya seperti bantuan BPNT atau bantuan sembako di awal tahun 2023 dan bantuan-bantuan lainnya yang diperpanjang di tahun ini. Nah, untuk kedua bantuan sosial yang reguler, ada satu juga sih bantuan sosial yang reguler. Nah, ini dipastikan dicairkan di triwulan pertama di tahun 2023 ini. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada tema video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, di penghujung akhir tahun 2022, tepatnya di tanggal 30 Desember kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo itu mengumumkan secara resmi terkait mengenai pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jokowi di Istana Negara pada hari Jumat 30 Desember kemarin. Nah, keputusan pencabutan kebijakan PPKM tersebut dilandasi oleh melandainya pandemi COVID-19. Nah, meski PPKM ini dicabut, Bapak Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial di tahun 2023. Nah, selain itu bantuan obat-obatan dan juga vitamin ini juga akan tetap disediakan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang dituju pemerintah. Sejumlah insentif seperti insentif pajak juga akan tetap diterapkan. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah menetapkan untuk anggaran, kemarin sudah diumumkan oleh Ibu Menteri Keuangan, anggaran untuk perlindungan sosial di tahun 2023 itu sudah ditetapkan, sudah disiapkan sebanyak 476 triliun. Nah, itu terdiri dari 454,7 triliun untuk belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bansos dan subsidi. Kemudian sisanya, yakni 17 triliun, itu transfer ke daerah dan pembiayaan 4,3 triliun. Nah, itu ya. Dan untuk anggaran yang sebesar itu, nah itu tadi sudah saya sebutkan, untuk belanja bantuan sosial dan subsidi, nah ini sebesar 454,7 triliun. Nah, kira-kira bantuan sosial yang jenis apa saja yang akan dibelanjakan dari pemerintah? Nah, yang pasti dalam berita yang sudah rilis juga di websitenya Kementerian Sosial, untuk 2023, bantuan yang tetap akan disalurkan adalah bantuan reguler seperti PKH dengan kuota 10 juta penerima. Kemudian bantuan program sembako
Ini penerimanya kuotanya 18,8 juta KPM. Nah, selain itu, kartu prakerja ini juga tetap akan dilanjutkan di tahun 2023 ini. Nah, untuk kuota kartu prakerja itu kayaknya ada yang memberitakan sekitar 500.000 peserta ya. Selain itu juga masih ada subsidi listrik. Jadi selain bansos ada subsidi untuk 40,7 juta pelanggan dan subsidi LPG 3 kg untuk 8 juta MT. Dan ada juga subsidi bantuan uang muka perumahan. Nah, ini yang terbaru lagi, yakni bantuan permakanan. Ini insya Allah akan tetap dilanjutkan tahun 2023 bagi lansia minimal 75 atau 80 tahun dan disabilitas yang tunggal, hidup sebatang kara, hidup sendiri tanpa keluarga. Bantuannya dalam bentuk permakanan ya setiap harinya. Nah, kemudian yang dipastikan dilanjutkan adalah bantuan untuk yatim piatu. Dan dari Kementerian Sosial ini kayaknya akan memperluas untuk anak yatim yang dibantu ini, khusus yang diperluas itu adalah anak yatim yang hidup di lembaga seperti panti asuhan seperti itu ya, yang dibantu ini, yang difokuskan. Selain itu ada banyak bantuan yang lainnya seperti bantuan program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga yang dipastikan cair setiap bulannya adalah bantuan PBI, penerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, yang setiap bulannya iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian hari ini kan masih tanggal 1 Januari tahun 2022. Nah, besok ini sudah mulai hari efektif kerja. Nah, semoga dari pemerintah pusat ini segera memproses terkait mengenai bantuan-bantuan yang akan segera disalurkan kepada masyarakat. Nah, jadi mulai besok hari Senin ini kami semua di lembaga kementerian, lembaga pemerintahan, lembaga negara ini sudah mulai efektif untuk bekerja lagi. Nah, untuk kepastian terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 1, bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Nah, ini kalau untuk bantuan sembako, yang jelas alokasinya itu per bulan ya. Jadi yang pasti Januari ini pasti ada alokasinya untuk bantuan sembako, yakni Rp200.000. Nah, kemudian untuk bantuan PKH sendiri, pencairannya tetap 3 bulan sekali, dan yang diterima itu ya sesuai dengan kategori atau komponen yang ada dalam keluarga atau kartu keluarganya. Nah, yang dicairkan untuk KPM PKH tahap 1 ini ya hanya KPM yang masih memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Yang cair di tahap 4 kemarin, belum tentu semuanya bisa cair di tahap 1 tahun 2023 ini. Jika di bulan Desember kemarin sudah tidak layakkan dari verifikasi di 6NG atau di DTKS, nah maka dipastikan bantuan di tahun ini ya tidak bisa cair. Nah, untuk penidaklayakannya itu ada beberapa kategori atau alasan. Bisa karena mungkin meninggal, kemudian sudah kaya atau mampu menjadi PNS, TNI atau Polri, kemudian tidak ditemukan menjadi perangkat desa, atau mungkin anggota keluarganya ada yang PNS, TNI atau Polri, atau mungkin double dengan BLTDD, atau mungkin menolak bansos. Jadi banyak alasan-alasan ya, kenapa kok bantuannya itu ditidaklayakkan di DTKS atau namanya tidak dilayakkan. Nah, jadi untuk PKH tahap 1 tahun 2023 dipastikan cairnya itu ya untuk tahap 1 itu ya di triwulan pertama. Triwulan pertama itu ya antara Januari, Februari, dan Maret. Jadi bisa cair Januari kemungkinan, bisa juga cair mulai Februari. Nah, untuk penyalurannya apakah per termin ataukah mungkin akan serentak, nanti kita tunggu saja info lebih lanjutnya. Begitu juga dengan bantuan sembako atau bantuan BPNT.
walaupun ada alokasi bantuan sembako bulan Januari, kalau mungkin disalurkan di bulan Februari, ya sah-sah saja sih. Berarti ya nanti di bulan Februari mendapatkan double bantuan, yakni alokasi bulan Januari dan Februari. Jika BPNT bulan Januari belum dicairkan di bulan tersebut. Nah, jadi itu. Apakah nanti akan dicairkan secara tunai melalui PT Pos kemarin, atau mungkin non-tunai melalui kartu KKS? Kita juga menunggu info lebih lanjutnya, info resmi dari pemerintah, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lewat apapun cairnya, yang penting nanti bantuannya bisa cair. Dan nanti apakah yang cair itu hanya golongan tertentu, mungkin misal usianya KPM yang 40 ke bawah, itu mungkin akan diberlakukan, dialihkan ke bantuan sosial yang lain seperti kewirausahaan. Nah, ini juga kita masih menunggu info lebih lanjutnya. Dan apakah nanti yang kepesertaan PKH-nya itu sudah lama atau melebihi 5-6 tahun, itu juga akan digraduasi. Nah, kalau terkait mengenai graduasi kepesertaan PKH, ini melalui proses ya, jadi tidak secara langsung. Jadi ada KPM di beberapa wilayah itu yang masuk dalam calon KPM yang akan diresertifikasi. Masuk dalam aplikasi dan nanti pendampingnya akan mensurvei KPM tersebut. Nah, jika sudah disurvei oleh pendamping PKH terkait mengenai program resertifikasi ini tujuannya yang akan menggraduasi KPM tersebut. Jika yang KPM lama itu lebih 5 atau 6 tahun itu masih masuk kategori miskin, mungkin itu bisa diperpanjang dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1 tahun, tapi setelah itu ya akan tetap digraduasi. Kalau memang KPM tersebut sudah mampu atau sejahtera, sudah punya usaha misalnya, yang masuk dalam calon resertifikasi, ya itu akan segera digraduasi. Jadi itu ya Sobat YouTube, jadi ya tinggal menunggu sajalah. Dan jangan sampai mengandalkan bantuan sosial. Ini sudah akan banyak sekali graduasi ya di tahun 2023. Karena ada resertifikasi dan juga jika diberlakukan aturan tentang usia juga, tentang pengalihan di program kewirausahaan, nah itu juga bisa nanti jadi target graduasi juga. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.